Brasilia. Tumbang. Brasilia. Seadanya. Ini pertandingan terseru selama Piala Dunia ini. Kartu kuningnya mah. Kartu kuning sampai 17. Menurut gue yang salah, gue ngerasa Brazil terlalu banyak, bukan mainin bola apa namanya, terlalu banyak ngebuang-buang peluang ya. Ngebuang-buang peluang. Dengan penaltinya Lionel Messi. Dengan penalti Lionel Messi 2-0 sampai menit 82. Iya, baru dikembalikan. Baru Weghorst masuk heading sama 90+8 detik terakhir peluang terakhir masuk. Free kick ya, dari free kick skemanya. Free kick. Ya Belanda banget lah, skema Belanda banget. Taktik lah ya, penuh taktik. Rapinha nggak kelihatan, Vinicius nggak kelihatan, cuma ketolong individunya Neymar tuh bagus banget golnya. Yang nyucuk terus selalu Neymar loh, lu perhatiin deh. Skema semua dibangun sama Neymar. Dia playmaking banget. Yuhu. Balik lagi di Kong Media karena kalian lagi menyaksikan segmen Kong ke Qatar. Hai, Maca kemana lagi? Maca ke Bandung sekarang. Kemarin ke Bandung. Kemarin. Sekarang nggak tahu sama ya, Bos Dani. Lagi ngopi lah, lagi ngopi lagi. Maca, duh. Udah penyelewengan jabatan dia sekarang. Ya kalau Asap kan sibuk ya. Benar. Sibuk nugas dia. Anak teknik. Anak teknik lah lu biasa. Dulu pas teknik sibuk nggak lu? Enggak sih. Makanya di DO. Kayak apa itu? Anak teknik enggak mudah kuliah teknik tapi tidak lulus ternyata. Mudah untuk keluar gitu kan. Sulit sekali. Bagi orang yang merasa sulit, bagi gue mudah ya kan. Bagi lu mudah. Makanya gue keluar kemudahan ini. Kemudahan, mudah. Lu keluar apa dikeluarin? Sebenarnya gue nggak dikeluarin, cuma dicutikan. Cuma karena gue males kan ya kan. Males ngurusnya repot kan ke rektorat lah ini. Udah gue ganti kampus aja masih muda ya kan. Sampai akhirnya di DO karena gue nggak ngurus perpanjangan. Bangsat. Jangan dicontoh ya. Yang dicontoh itu. Jangan dicontoh. Itu contoh buruk itu, jangan dicontoh. Makanya daripada Anda menyesal, jangan kuliah teknik. Atau jangan kuliah yang nggak lu suka. Benar. Emang ada orang suka teknik ya? Ada aja. Alsap lihat tuh. Dia suka apa? Dia suka teknik apa? Tergiur akan uangnya. Suka karena tergiur akan uangnya mungkin. Ya akhirnya suka. Orientasi anak teknik kan, masa depan menjanjikan. Saya beritahu. Tidak. Siapa temen lu yang kawan-kawan saya anak teknik masih banyak yang menganggur. Makanya aduh, kacau. Ini kita mau bahas apaan lo di sini lo? Apalagi? Piala Dunia. Oh iya, kita masih di Game Lab. Kalau lu mau main PS di Game Lab bisa banget. Di Blok B5, Ruko Puri Depok Mas, ya kan, datang aja depan Cakbun, sampingnya Superindo. Betul. Mau datang aja. Jadi kita Piala Dunia ini loh, banyak sekali yang mengejutkan. Banyak sekali kejutan. Prediksi gua 75% salah. Ini mengejutkan lagi nih. Ini sangat mengejutkan. Dan gua nggak ngerti lagi dah. Yang lolos tuh nggak masuk hitungan semua loh. Nggak masuk hitungan semua ya? Kita bahas dari mana dulu nih, Bingung gua. Semua seru semua. Bingung aja. Yang unggulan nomor 1 kali ya? Unggulan nomor 1. Brasilia. Tumbang. Brasilia. Seadanya. Iya, lalu. Coba ceki dulu. Nah kan karena handphone gue buat ini. Buat ngetek. Host goblok. Nggak ada contengannya. Ini lagi kok lama-lama berkurang ini orang-orangnya. Orangnya lama-lama berkurang. Nanti final rame lagi pasti. Final. Yakin gue. Oh, 1-1 doh. 1-1. Tuh. 1-1 ya? 1-1. Terus itu Kroasia nyolong di terakhir, makanya extra time.
Ya, sama ya. Satu sama. Neymar kan cakep banget tuh golnya tuh. Neymar, itu gol Neymar. Oh, sama ya? Satu sama. Benar, extra time. Extra time. Brazil nyerang terus di extra time tuh. Ini kita ulang aja lah, biar gak kelihatan goblok ya. Lupa. Halo. Gue juga lupa anjing. Oh, sesama, benar, sesama. Nih, kita ulang nih. Ya, tuh, highlightnya tuh. Tuh, satu sama. Karena ada 4 nih kan. Oh, Brazil bener masuk extra time, Brazil nyerang terus. Gak dapet gol. Babak kedua udah nungguin penalti. Nah, dia rasa mentalnya kuat. Ya, dia ngerasa pemain-pemainnya udah siap apapun yang terjadi. Menurut lu, apa yang salah lu? Menurut gue yang salah, gue ngerasa Brazil terlalu banyak, bukan mainin bola apa namanya, terlalu banyak ngebuang-buang peluang ya. Ngebuang-buang peluang. Karena dan pinter ya Kroasia, Viniciusnya dari awal tuh dikunci. Iya. Ya kan, Vinicius dari sampai akhirnya di menit 60-an diganti Rodrigo. Iya, Rodrigo masuk, Anthony masuk. Ya kan? Rapinha nggak kelihatan, Vinicius nggak kelihatan, cuma ketolong individunya Neymar tuh bagus banget golnya. Yang nyucuk terus selalu Neymar loh. Lu perhatiin deh. Skema semua dibangun sama Neymar. Dia playmaking banget. Beberapa kali one two tektokan. Golnya juga one two kan sama Rodrigo. Itu Neymar naruh bola kan habis itu kan. Nah, itu apa yang salah loh? Menurut lu kenapa cuma bisa Neymar dong yang berkutik di situ? Gua ngerasa Kroasia memang murni mentalnya gini. Karena sekuat Kroasia kalau tarik mundur di video-video sebelumnya kita selalu bahas Kroasia nggak main bagus. Secara taktik biasa banget, tapi pemain Kroasia hampir nggak banyak berubah dari yang final 2018. Dan gue ngerasa mental Kroasia di situ udah terbentuk banget ya. Jadi mereka digempur, mereka diserang, mereka udah siap dengan konsekuensi itu. 2 kali loh adu penalti dia. 2 kali adu penalti, dua-duanya menang. Dua-duanya menang. Ya oke lah orang bilang beruntung, tapi menurut gue beruntung yang berulang menurut gue itu udah jadi kemampuan. Ya. Nggak bisa tuh beruntung. Mana seberuntung-beruntungnya lu 2 kali loh dengan posisi yang sama gitu menangnya. Dari gini deh. Nggak main bagus tapi menang. Bagus tapi menang. Menurut lu gimana tuh? Menurut gua secara taktik memang nggak main bagus. Gua setuju Kroasia tuh nggak main bagus. Biasa aja. Nggak jelek juga. Karena dia ngelawan gitu. Tapi nggak ada taktik spesial taktik buat ngalahin Brazil atau gimana nggak. Mereka bermain dengan pakemnya, long ball nunggu serangan balik, Modric build up, terus Brozovic sama Kovacic jaga pertahanan, jaga kedalaman. Kemarin yang ngejebolin siapa sih? Pulisic. Bukan, pemain penggantinya. Iya, ada bagus. Ya bagus kan bola tuh yang dua kan setup shooting. Enggak ada, tapi yang buat Kroasia ngelawan dari Brazil menurut gua murni mental sih. Karena Kroasia dari sebelum main akan tahu kalau akan digempur habis-habisan sama Brazil. Sementara Brazil gua ngerasa dengan kualitas pemain, dengan satu dunia ngejagoin dia, dengan kepedean pemain, mereka ngerasa kayak mereka akan dapat gol di babak pertama nih, gol cepat. Ternyata enggak. Vinicius nggak bergerak, Rapinha nggak bergerak, solid banget. Dan Richarlison nggak kelihatan gitu, Richarlison Gabjes cedera, akhirnya masukin Pedro. Kan siapa itu pemain Pedro ya? Gak jelas itu pemain tuh, speed nggak ada. Lah, kan Gabjes cedera. Iya makanya itulah sama kayak Inggris yang sama kayak Spanyol yang kita bahas, nggak bawa Ramos, nggak bawa Thiago. Ini menurut gua kesalahan Brazil adalah nggak bawa Roberto Firmino lagi bagus di Liverpool kan. Nggak bawa Firmino, jadi ya masukin akhirnya nggak kepikiran Gabjes cedera, akhirnya masukin Pedro nggak kelihatan juga. Dan Brazil menurut gua ya pertama karena deadlock lini depan yang nggak bisa cetak gol, karena taktik defensif Kroasia menurut gua bagus untuk ngunci si Vinicius nggak dapet nyucuk sama sekali kemarin tuh. Betul. Ya akhirnya nyucuk dari tengah dong. Akhirnya masuk ke tengah, nggak Neymar yang masuk ke dalam. Neymar dari tengah masuk. Atau enggak Neymar ngelebar. Karena Vinicius setiap masuk udah pasti dipepet 2 pemain ya. Benar. Dan akhirnya
udah unggul 1-0 Brazil kendor tuh. Ya Kan? Udah kasihkan nyerang tuh Brazil udah unggul 1-0, pemainnya masih udah build up tinggi ya kan, Thiago Silva, Eder Militao. Dan menurut gue misi adalah Eder Militao diganti sih, walaupun itu udah posisi udah 1-1 ya. Karena Eder Militao nggak sekali dua kali dia bisa bikin gol dari heading kan. Kalau menurut lu bener-bener apa yang sih yang bikin salah lu? Salah, bisa sampai kalah. Menurut gua yang bikin kalah Brazil ya murni karena seperti statement gua yang gua bilang Spanyol atau Jerman, lu lengah sepersekian detik abis di Piala Dunia abis lu, dan terbukti Brazil cuma 1 kali serangan balik sama Kroasia dan dibungkus gitu sama Kroasia, dimakan gitu, dan 1-1 buat Kroasia udah cukup buat nahan sampai penalti. Karena kalau gini logikanya kan, kalau Kroasia daripada gue nyerang terus kebobolan, gue bingung. Mendingan gue nunggu penalti, kalah sekalian. Iya. Tapi kan kalau Brazil punya kemampuan untuk menang tanpa penalti gitu dengan skuad yang dia mainin kan, dan harusnya nggak ngambil gambling itu ya. Iya, dan Brazil babak 2 extra time akhirnya memutuskan untuk ya udah kayak kelihatan kita gitu dari adu penalti. Ya udah kita penalti aja, mental udah siap, dan akhirnya Rodrigo nggak masuk, Marquinhos nggak masuk. Sementara Kroasia perfect penaltinya gitu, enggak. Dan yang gue suka dari Kroasia penaltinya, pemain-pemain yang nggak kelihatan gitu, yang nggak jelas gitu, pemain-pemain mediocre lah. Ya gue nggak punya shooting keras, gue ngerasa kayak akurasi shooting kerasnya nggak bagus, akurasi nggak bagus. Ya udah gue berperang dengan mental di penalti. Akhirnya Kroasia banyak nendang ke tengah, 2 kali atau 3 kali kan nendang ke tengah. Sementara Brazil ke pojok, Marquinhos tiang, Rodrigo ketepis, tebakannya bener. Dan menurut gua ketika penalti itu udah berbicara mental dan mentalitas runner up, mentalitas finalnya Kroasia muncul di sini. Karena kalau orang bilang ya kemarin lawannya Jepang nggak nyiapin segala macam, nah sekarang lawannya Brazil dia udah bisa ngebuktiin yang punya kemampuan dari segala lini, kalah juga. Ya itulah akhirnya kedewasaan mengalahkan kemampuan gitu, jam terbang mengalahkan skill individu, skill yang bakat gitu. Ini bukti jelas kalau bakat bisa dikalahkan dengan kematangan. Ya bocah-bocah sih di Brazil banyak. Masih kecil. Yang tuanya juga kelakuannya kayak anak kecil. Si Neymar, terus si siapa lagi tuh? Thiago nggak dibawa. Thiago bawa kapten dia. Thiago Alcantara. Thiago Silva. Thiago Alcantara nggak dibawa. Itu kebodohan juga sih Spanyol nggak bawa Alcantara. Itu kebodohan sih. Ya tapi Brazil menurut gua walaupun di luar prediksi semua orang, bukan gua doang gua rasa, tapi kayaknya anjing gua juga nggak ada yang expect Brazil kalah. Gila, gak ada besar anjing. Aduh, oke. Kalah. Lucu gitu. Kaget lah semua orang. Ya tapi ya balik lagi di football gitu ya kan, nggak ada yang murni 100% lu menang sebelum lu jalanin pertandingan. Iya, betul. Bola bunda apapun. Mau kemana aja mau, terserah bolanya. Iyalah. Kita geser tuh. Nih Brazil jadi coret ya. Brazil sayang sekali Brazil nggak masuk semifinal. Sayang sekali. Sorry banget nih Brazil. Yang masuk Kroasia. Kita geser yang 2 sama. Ini baru 2 sama. Ini baru 2 sama nih. Ini pertandingan terseru selama Piala Dunia ini. Kartu kuningnya mah. Kartu kuning sampai 17. Enggak, itu masalahnya Indo. Maksud gua, ntar kalau main di semifinal gimana ya? Maksud gua, ya ini bahaya banget nih. Ini bahaya banget Argentina ya. Tapi biasanya kan kalau semifinal kuning, terus di semifinal kuning lagi. Biasanya kalau final tuh ada kayak pemutihan gitu, Bot. Oh, ada pemutihan. Kayaknya. Gua nggak tahu sih, tapi rata-rata kalau Champions League gitu-gitu kan biasanya diputihin tuh. Oh, ada pemutihan. Boleh main. Biasanya kalau final boleh. Gitu. Jadi kayak lu harus all best gitu ya kan. Dua-duanya biar seru. Ya. Ini 2 sama, penalti lagi. Penalti lagi. Unggul 2-0 Lionel Messi. Dengan penaltinya Lionel Messi 2-0 sampai menit 82. Iya, baru dikembalikan. Baru Weghorst masuk heading sama 90+8 detik terakhir peluang terakhir masuk. Free kick ya? Dari free kick skemanya free kick. Ya Belanda banget lah, Belanda banget. Penuh taktik. Menurut lu, cara pertandingan gimana nih? Menurut gua menarik kah? Sangat menarik
dengan gayanya sabar, nunggu, pelan banget kuasai banget bola. tuh Belanda. Pun Argentina dapat gol pertama babak 1. Menurut gua nggak ada yang, gua masih nonton Belanda, gua bilang masih Kekejar. ya sepak bola 90 menit gitu, tenang aja, Belanda pasti akan dapat gol. Penalti lah Messi, Dumfries nggak perlu tuh sebenarnya, Dumfries tuh nggak, pelanggaran nggak perlu, sangat tidak perlu. Gua udah anjing, kata gua masa pulang lagi sama Argentina nih ya kan. 2014 pulang kata gua sama Argentina ya kan, masa pulang lagi nih, udah hampir hopeless tuh gua. Nah, disinilah pinternya Van Gaal. Ini membuktikan kalau penalti itu udah bukan faktor pelatih, bukan ini murni mental kan. Kita bahas taktik nih. Disinilah pinternya Van Gaal, taktiknya Van Gaal mengalahkan taktiknya pelatih Argentina menurut gua. Karena Van Gaal tahu nih belakangnya Argentina kecil-kecil. Tadi Belanda bermain dengan sistem kan, passing pendek, speed, naruh Gakpo, Depay sama Bergwijn di depan nih. Nah, nggak efektif sampai menit 80, akhirnya dimasukin Weghorst, Luuk de Jong. Jadi di depan tuh ada Weghorst, Luuk de Jong, Cody Gakpo, Bergwijn yang notabene tingginya 180 ke atas ya kan, yang kalau lu lihat Argentina kecil-kecil banget, dan menurut gua kesalahannya Argentina, pelatih Argentina gak masukin defensif yang lebih tebel gitu. Dia masih ngandelin defensif terakhirnya adalah back. Harusnya kalau lawannya gede-gede gitu, potong bolanya sebelum dilambungin kan, sebelum di crossing, dan pelatih Argentina nggak berani untuk ngambil resiko itu. Jadi terbukti dengan Weghorst dapat gol heading yang murni karena postur, lawannya Lisandro kecil banget ya kan, segininya Lisandro ya kan, masuk. Gue langsung pas gue masuk, kata gue dapet nih heading satu lagi nih ya kan, dan ternyata dapet tuh, walaupun bukan heading, set up kan, yang terakhir tuh semua orang deg-degan pasti, semua orang suka Belanda tuh, please masuk lah anjing ya kan, please masuk ya kan, dan ternyata masuk gitu. Udah, gue yakin semua orang yang nonton pasti berpikir udah berarti Belanda menang. Entah, gue mikirnya extra time, crossing dapat lagi, ternyata karena skema itu efektif, sangat efektif. Dan free kick aja itu karena memenangkan postur badan yang besar. Benar, karena free kick pilihan, gue ngerasa pikiran pemain Argentina cuma dua. Ini heading atau shooting langsung ya kan. Gak ada yang mikir bola datar. Makanya gak ada pagar betis yang rebah kan. Kalau perhatiin nggak nutup. Biasanya kan rebah kan di sini. Dia malah nutup lini tiang jauh kiper ya kan. Di passing bolong tuh. Dan finishingnya menurut gue ya simple aja gitu, karena memang biasa aja karena memang bola depan-depan sama kiper. Dan udah lewat juga gitu kan. Dan ya itu meriah lah pokoknya. Gue udah berpikir Belanda menang ini pasti, gue bilang. Udah extra time pokoknya. Salahnya Belanda adalah karena Van Gaal ngomong kan, kita udah menyiapkan kiper untuk spesialis adu penalti, dan menurut gue bodohnya Argentina ambil inisiatif menyerang tuh. Dan bodohnya Belanda menurut gue adalah lu punya stamina yang masih oke gitu karena baru masuk, sementara lini belakang Argentina nggak diganti. Kenapa lu nggak coba dari tengah crossing ke depan, dari tengah nggak usah lari kiri kanan winger, crossing dulu dari tengah aja crossingnya gitu. Dan Belanda milih bertahan, Argentina masukin Di Maria, masukin Lautaro, nyerang. Akhirnya adu penalti, dan menurut gue ya kalah di penalti. Ya udah faktor mental lah ya, mental dan banyak faktor lah. Dan mungkin gini, gue ngerasa sih kalau penalti itu adalah siapa yang paling ngebet mau jadi juara sih kayaknya. Menurut gue feeling gue ya, siapa yang lebih ngotot dia yang menang kayaknya. Itulah dia penalti. Penalti itu pilihannya cuma dua. Lu ngotot mau juara, lu menang. Lu ngeremehin lawan lu karena pemainnya nggak terkenal, lu kalah pasti. Iya sih, emang kayak begitu sih. Itu hukumnya penalti tuh ya. Itu hukumnya penalti. Lu ada pikiran kayak Spanyol lawan Maroko? Pasti dong. Mas, Spanyol kan kayak apaan sih goblok gitu. Gua nih juara dunia. Kan? Pasti kayak gitu, pasti. Kayak Busquets matanya lari sedikit, tak. Nggak masuk ya kan. Selalu pokoknya ngeremehin sedikit atau lu terlalu over pede sedikit, lu kalah. Bener-bener murni ketenangan, fokusnya cetak gol, nggak usah mikir kemana-mana. Dan akhirnya kalau Messi mentalnya penalti, bola cuma ditaro doang anjing sama dia. Taruh sebelah kiri kan bola. Messi dan Ronaldo kalau masalah penalti sih udah nggak ada lawan. Mbappe siapa Haaland nggak ada ya. Messi sama Ronaldo masih
Karena ratusan penalti dia lewatin. Dan mungkin di final puluhan penalti dia lewatin tuh. Final dan penentu gitu ya. Penentu. Iya. Itu Penalti biar kata penalti, kalau lu nggak bisa golin kan nggak gol. Iya. Bukan masalah pemain hebat, pemain jago, bukan ini. Ini jam terbang ini, mentalitas. Jadi Argentina layak juara tuh. Menurut gue kalau segi permainan ya, gue masih nggak layak. Tapi kalau untuk lolos, mentalitas lolos Argentina saat ini terbukti memang lebih layak, menurut gue lebih layak daripada Belanda, karena Belanda terlalu jumawa dengan kita udah nyiapin penendang buat penalti, kita udah nyiapin kiper untuk penalti. Menurut gue banyak tainya ya. Kenapa lu harus pikirin penalti kalau lu bisa menang tanpa penalti gitu? Ya oke, worst case ya kan. Ya worst case-nya adalah lu menang tanpa penalti. Udah, maksud gue ya worst case adalah lu menang di detik akhir. Penalti nggak perlu dilatih pun itu udah masalah mental, karena nggak perlu ada yang dilatih dari penalti menurut gue. Nggak perlu ada yang dilatih dari penalti. Nggak perlu. Karena itu di lapangan yang berbicara. Yang latih lu itu di lapangan. Lu mau 1000 kali tendangan masuk di latihan, mental lu nggak ada tuh pas nendang. Apalagi diliatin penonton. Diliatin ribuan penonton, semua mata di dunia ke lu. Ya. Kalau nggak kencing-kencing lu. Iya, kalau mental lu nggak ada ya percuma latihan lu, karena latihan kan beda vibe-nya ya kan pasti. Pasti. Dan Belanda akhirnya kalah karena penendang Belanda yang nggak masuk malah eksekutor andalan. Iya. Berhuis sama Van Dijk itu kan emang langganan eksekutor bola mati kan dari Belanda, dan mereka yang nggak masuk ya. Jadi emang pantas lah ya Argentina menang ya. Emang Argentina secara mentalitas penalti Argentina sangat menang, sangat layak untuk lolos. Dan gue berharap Ronaldo udah gugur, paling nggak Messi juara lah. Ronaldo gugur kita bahas nanti dulu. Di next video, karena ini akan next video lagi ya kan. Jadi menurut lo emang Messi layak ya? Messi untuk lolos ya. Tapi kalau Argentina bermain seperti ini terus, kemakan nggak sama Kroasia menurut gua? Piala Dunia nggak bisa ditebak sih. Gua nebak betul. Salah tebakan gue ya kan. Gue udah analisa secara permainan nggak terbukti juga. Tapi kalau boleh gue prediksi ya, secara permainan balik seperti biasa, akan penalti lagi sih. Kalau kayak gini caranya, karena dua-dua ya akhirnya akan sporadis nyerah, bertahan aja gitu. Jadi ya menurut gua kalau dari segi dua permainan 8 besar ini, kalau di compare gitu, ujung-ujungnya akan penalti lagi. Dan balik lagi kita lihat siapa yang mentalnya lebih kuat. Iya. Balik lagi ke mental ya. Penalti. Strategi nggak bisa ditebak. Gua rasa Piala Dunia ini masalah mental. Ya. Lu mau kayak gimana juga, strategi lu gimana, pemain lu cantik apa. Iya. Kayak ya ntar kita bahas di Portugal kenapa masalah mental. Oke. Jadi segitu dulu video kali ini. Kita sambung ke video selanjutnya. Gua Boti, Nando. Cabut dulu. Bye-bye. Love you.